무슨 일이야? 전부 따라와. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Taxi Driver. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-3, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan taksi yang menawarkan layanan balas dendam kepada kliennya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Hana dan asistennya mendatangi sebuah bengkel untuk menanyakan tentang kecelakaan seorang polisi waktu itu. Kemudian Hana mendatangi TKP mobil polisi itu kecelakaan. Hana pun meminta rekaman CCTV di tempat itu kepada asistennya. Ada seorang siswi yang mengaku telah dilecehkan oleh Dogi. Kini semua orang yang ada di situ menatap Dogi seolah menjadi tersangkanya. Kemudian di pengeras suara terdengar jika Dogi dipanggil oleh kepala sekolah. 네, 교장 선생님. 같이 있는데요. 여기 예, 알겠습니다. 일어나 가자. Lalu setelah sampai di tempatnya, kepala sekolah memarahi dan menanyakan kepada Dogi. Lalu setelah Dogi menjawab, langsung kepala sekolah mengecek tas siswa pembuli itu dan mendapatkan foto-foto siswi yang tadi menuduh Dogi melecehkannya. Kemudian kejadian kembali saat Dogi disuruh siswa berandal menuju ke perpustakaan. Namun semua tim Dogi mengetahui akal bulusnya Songtae. 아닌 것 같죠? Kemudian Go-eun menyamar sebagai siswi di sekolah itu dan menuju ke tempat Dogi. Kemudian membawa majalah porno dari tas Dogi ke Sontae. Di sini Sontae dan gengnya dimarahi kepala sekolah. Lalu Sontae memukuli temannya itu karena telah gagal dalam menjalankan rencananya. 이제도 기분이 나. 가서 밥이나 먹자. 안 익었다. Saat itu Sontae dan temannya di jalan melihat jika kakek yang rokoknya dibeli oleh mereka telah ditangkap. Dan kakek itu menunjuk Sontae yang telah membeli rokoknya itu. Mereka bertiga pun ketakutan dan kabur dari tempat itu menuju hutan belakang sekolah untuk mengubur rokok yang telah mereka beli tadi pagi. 진짜 엿되는데. 우린 절대 갈비 본 적도 없는 거야. Saat itu Dogi memasuki kelasnya, kemudian dirinya diabaikan oleh semua siswa dan juga Sontae ditegur. Namun Sontae tetap memainkan gamenya itu. Di sini Sontae mengejek Dogi. Lalu Sontae maju ke depan supaya Dogi terpancing. Namun Dogi biasa saja dan menyetel sebuah video yang menunjukkan Sontae dan kawan-kawannya saat berada di hutan belakang sekolah. Hal ini membuat Sontae shock dengan itu. 우린 절대 갈비 본 적도 없는 거야. 얘들아, 다른 게 틀어졌네. Saat itu Sontae dan teman-temannya pulang ke rumah. Ternyata sudah ada Dogi sedang ngobrol bersama dengan ayahnya. Hal ini membuat Sontae sangat shock. 대마가 잡혔어요? 승태야. Lalu saat Dogi sudah ke kamar Sontae, dirinya meminjam uang dari mereka bertiga yang totalnya $4.500. 아니 내가 그리고 그냥 달라고 했어? 들한테는 얘기하지 말고 사진 시간에 정은 Kemudian Sontae akan memberikannya $5.000, tetapi nanti Sontae akan memberitahu kapan dan di mana Dogi dapat mengambilnya. Hal ini pun disetujui oleh Dogi. Saat itu Dogi mendatangi Sontae di sebuah atap gedung. Namun di situ ternyata sudah ada preman yang dibayar oleh Sontae untuk menghabisi Dogi.
Kemudian Dogi dikeroyok oleh mereka. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan sekarang. Dogi dengan mudahnya untuk melumpuhkan preman-preman itu. Hal ini membuat Songtae dan teman-temannya takut kepada Dogi. Lalu Songtae ditendang jatuh dari atap gedung dan teman-teman Songtae meminta maaf kepada Dogi. 잘못했어. 그래서 내가 선생님으로 보이니? Kemudian waktu kembali saat Dogi sedang berada di atap gedung itu. Lalu timnya Dogi menyiapkan sesuatu kepada Songtae. 선생님이 하는 건 사랑해. 그냥 나한테 시키더라. Kemudian kembali ke waktu sekarang. Kini Songtae dipaksa untuk memakan semua rotinya yang ada di hadapannya. Jika tidak habis, maka Songtae harus membayar semua roti itu. 들만큼 정민이가 쏘는 거. 저기 그동안 정민이한테 많이 먹어. Setelah memakan satu, kemudian Songtae bilang jika dirinya sudah tidak sanggup. Lalu Dogi memberikannya tagihan roti itu kepada Songtae, dan Songtae tidak mampu membayarnya. Tetapi Dogi memberikan sebuah kertas yang tertulis alamat Songtae harus bekerja sehingga dapat menyicil hutangnya. 싫으면 도망가도록 할 거야. 그랬냐? Kemudian Dogi juga sering mengingatkan Songtae tentang Jungmin. 다시 태어난 거야. Saat itu Dogi memberikan tagihan taksinya kepada Jungmin dan Jungmin tetap berterima kasih kepada Dogi. 앞으로 살면서 많은 걸 배우겠지만 세상에 공짜 택시는 없다. 내가 조금씩 갚아나가. Setelah berhasil mengatasi masalah Jungmin, kini Sungchul dan Dogi sedang makan bersama dengan Hana dan juga Jiwoo. 그래 한잔하자. 건배합시다. 가자. 재밌던데 뭐. 진짜? Setelah selesai makan bersama, kini Sungchul mengantarkan Jiwoo pulang menggunakan taksi dan Dogi mengantarkan Hana. 드리겠습니다. 네. Namun saat itu sedang ada perbaikan jalan dan ada pekerja yang meniupkan fluid terus-terusan. Hal ini membuat Dogi mengenang masa kelamnya itu dan membuat dirinya pingsan. Kemudian Hana membawa Dogi ke rumah sakit menggunakan ambulan. Saat di rumah sakit, Hana mendapat telepon dari asistennya jika taksi mewah sedang beroperasi. Hal ini membuat Hana kaget karena Hana mencurigai Dogi sebagai driver taksi mewah itu. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.